Setelah kita belajar tentang materi tadi, kita menuju ke praktek ya. Jadi kita prakteknya akses yang namanya office.com ya. Setelah kita akses dan register dan sudah login dan sudah selesai, lalu akan ada tampilan seperti ini. Tampilan awal dari LaTeX ya. Ini akan ada new project, project, your project dan lain sebagainya. Nah, yang kita buat pertama kali, ialah bentar ya, new project ya di sini. Kita klik new project. Kita klik new project, lalu blank project, terus project nama kalian. Project apa yang kalian pengen ya dari sebuah proyek kalian. Nah, di sini sebelum saya menuju ke dalam sebuah project, ya, kita akan membuat terlebih dahulu. Jadi kita akan menulis jurnal ya, membuat project jurnal. Ini bisa kita tulis jurnal, karya tulis ilmiah, terus skripsi, bahkan makalah, bahkan buku dan lain sebagainya. Untuk cara simpelnya kita buat mungkin apa ya, project kita dulu ya. Jadi kan sesuai jurusan kalian masing-masing. Kalau jurusan psikologi, kalian harus buat jurnal psikolog. Jadi kita harus mencari jurnal sesuai prodi kalian masing-masing. Kalau saya cari prodi saya ya. Jadi sesuai jurusan masing-masing ya. Kalau ada yang psikolog, cari jurnal psikolog. Kalau ada yang cari dari prodi ilmu gizi, kalian cari jurnal prodi ilmu gizi. Nah, di sini saya eh, menggunakan jurnal saya sendiri ya. Saya ada beberapa jurnal yang setelah yang saya buat. Jadi di sini kita download dulu ya jurnalnya, terus ini PDF-nya. Kalau kita kita download, kita menuju ke yang namanya project tadi, blank project. Ya kita awali tadi ya, new project, terus kita klik blank project ya. Lalu kita namai project kita. Namai project kalian dengan judul ya. Nah, ini kan judul yang saya cari tadi kan, judul yang saya cari jurnal sesuai dengan jurusan masing-masing kan. Nah, ini saya klik di sini dengan ya copy paste saja. Oke. Lalu create. Setelah meng-create eh, project-nya, new project tadi, kita akan ditujukan ke dua tampilan. Yang ada yang namanya main text dan juga recompile di sini. Lalu, setelah kita tulis judulnya, ada tampilan seperti ini. Tampilannya yang dinamakan framework tadi. Di sini ada yang namanya code, ya, title, author, date, begin, make title, section, dan end. Kita buat dokumen jurnal itu dari sebuah kode. Gimana cara kita buatnya? Kita rubah dulu, mungkin namanya yang belum sesuai ya, kita rubah, dulu, mungkin namanya, autornya, terus kita juga ganti tanggalnya. Sekarang tanggal 16 ya, 16 Juli. Lalu untuk merubah, kan ini belum merubah kan? Ini dengan format yang tadi belum dirubah. Lalu untuk merubah ya kita tinggal recompile atau dengan cara tepat kita pakai Ctrl S. Lalu recompile. Sudah berubah. Di sini sudah berubah dengan judul, nama, dan juga date. Ya. Setelah itu kita akan menulis sebuah dokumen. Di sini
ada ada beberapa framework ataupun kerangka di sini ya. Ada yang namanya begin, title, section, and then document. Kita awali dengan kita menulis section. Section ini bisa diartikan bab ya. Bab, mungkin bab satu pendahuluan ya. Terus kita tulis lagi section lagi. Section setelah kita nulis sebuah kode, perlu diperhatikan ya. Kalau kita menulis sebuah kode, itu kita pilih dengan yang namanya slide, garis miring. Nanti akan muncul seperti ini, kita pilih section. Itu biasanya di jurnal ya, ada namanya bab 2 itu mungkin bab 2 metode ya, metode. Dan disesuaikan dengan jurnal yang kalian cari. Terus section lagi, kalau nggak ada metode, pokoknya sesuaikan dengan jurnal yang kalian cari di sini ya. Ini kan ada pendahuluan di jalan pustaka. Nah, cara simpelnya saya pengen di sini ya, nanti ada di jalan pustaka juga. Section di sini, biasanya diklik sesuai dengan kebutuhan ya. Jawan post. Terus section lagi biasanya di bab 4 itu ada yang namanya pembahasan. Lalu bab 3 ada yang namanya kesimpulan. Kesimpulan. Kita tulis section ataupun bab. Kita coba di kompil. Nanti akan ada muncul yang muncul di sini. Dahuluan, yang ke pembahasan dan kesimpulan. Setelah kita nulis bab, kita menuju ke sub. Gimana cara kita menulis subbab? Kita awali dengan garis miring, lalu kita klik atau kita ketik sub, maka kita nulis subbab. Juga biasanya di pendahuluan itu ada belakang. Latar belakang, terus ada yang namanya eh, tujuan penelitian, ya, terus ada yang namanya penelitian, manfaat penelitian. Kita recompile dulu apakah subbabnya muncul, nanti akan muncul di sini. Nah, muncul kan subbabnya. Ya, muncul sebuah bab, kita buat isinya. Nah, kita harus membuat isi. Nah, cara membuat isi, kita harus isikan di jurnal yang telah kita cari tadi. Ya, jurnal yang telah kita cari di sini. Kita copy, terus kita nah, tujuan penelitian juga kita copy. Tujuan penelitian biasanya di terletak di here. Tujuan penelitian, terus penelitian, biasanya terletak di akhir juga. Lalu kita di compile coba. Yang akan muncul sebuah tulisan yang kita copy tadi. Dan bagus hasilnya ya. Dan muncul seperti ini. Penelitian, muncul tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Biasanya, sorry, di manfaat penelitian saya hapus dulu. Biasanya, penelitian kan ada yang namanya untuk demit, untuk peneliti ya. Cara kita untuk membuat yang namanya section, itu buat sub-sub bab lagi. Jadi kan ini harus buat sub.
yang namanya sub subsection. Di sini subsection kita pakai manfaat bagi akademik. Jadi lagi sorry, garis miring subsection lagi manfaat bagi peneliti. Contoh di sini kan muncul sub-sub baru di bagian subbab ya. Ini masuk bagi akademik dan manfaat bagi peneliti. Biasanya juga nanti akan ada eh, beberapa mungkin beberapa manfaat ya. Mungkin kita bisa list atau bisa buat nomor ya. Gimana cara kita buat nomor? Di tag kita klik menu begin. Begin di sini kan ada banyak pilihan ya. Mulai dari abstract, list, array, enumerate, equation, figure, frame, dan lain sebagainya. Kita klik enumerate. Hasil dari enumerate itu pasti akan ada muncul yang namanya 1, 2, 3, 4. Itu enumerate, list number. Itu enumerate, tulis number. Kita klik di sini bagi akademik ya. Terus kalau untuk ini masih nomor 1. Kalau untuk menambahkan nomor, kita ketik item. Di sini item. Di sini lalu kita buat di itemnya lagi. Kita klik tombol. Nah, kita buat enumerate list number ya. Nanti akan muncul list numbernya. Coba kita recompile. Nanti akan muncul list number di sini. Kelihatan? Kelihatan ya. Jadi ada beberapa manfaat ya. Bukan hanya satu, tapi ada banyak. Dengan kita membuat eh, begin yang namanya enumerate. Ada banyak pilihan tadi. Jangan sampai terkecoh nanti ya. Ada banyak dan kita harus pilih salah satunya saja, yakni enumerate. Untuk bagi peneliti, kita buat untuk list bukan yang number, kita buat bulletin ya. Coba kita buat yang bulat ya. Kita buat ya. Kita buat dengan cara begin ya. Begin. Lalu kita buat eh, karena tadi enumerate, kita buat yang untuk bulletin, kita cari yang item size. Nah, di sini ada item size, kita klik, lalu yang tadi kita copy saja, untuk buat contoh saja ya. Di sini kita copy, pokoknya disesuaikan dengan jurnal kalian ya. Item size, di sini kita copy di item sini, lalu juga itemnya kita klik lagi, terus ini juga di copy, terus kita klik item lagi, ini juga di copy, nah kita muncul, dan ini kan tadi kita pakai ataupun ingin membuat yang namanya eh, enumerate ya kan, list list yang number ataupun list yang ada nomornya. Kita harus buat yang kedua ini pakai list yang bulat ya, bulletin. Coba kita recompile, nanti akan muncul bulletinnya.
akan muncul di sini. Nah, kita harus hati-hati karena kalau tidak sesuai dengan mungkin kodenya, nanti akan bisa juga nanti akan error. Coba kita buat gini nih. Gini, item gini nanti akan error. Mungkin error dari segi apa dan harus kita hati-hati. Mungkin dari segi pemilihan dari kodenya, dari semuanya, kita harus buat yang lebih hati-hati. Lanjut untuk bab satu sudah beres ya. Kita buat di bab dua. Bab dua ini ada tinjauan pustaka. Kita coba lihat tinjauan pustakanya bagaimana. Mungkin tinjauan pustakanya, tinjauan pustakanya di sini ya. Ada yang mungkin ada di sini Google Colab, data mining kita buat di sini. Jadi kita harus buat yang namanya subsection. Oke, subsection di sini ada data mining. Kita buat data mining. Terus kita buat lagi di sini subsection lagi. Ada yang namanya Google Colab. Oh, lalu ada yang namanya subsection lagi. Ada yang namanya SPM, support margin. Di sini nanti kita recompile muncul di jalan pusakanya. Nah, di sini akan muncul di jalan pusakanya data mining, Google Colab, dan SPM. Setelah muncul eh, tadi ya kita tinggal copy di sini, copy, terus kita copy, paste di sini, lalu Google Colab juga kita paste, terus yang support virtual machine juga. Tuh. Nah, itu kita recompile coba. Nanti akan muncul di bagian subsection. Nah, bagian subsection akan muncul text-nya ya kan. Muncul text-nya dan ya bisa dilihat dengan rapi ya. Sudah otomatis rapi ini kita buat di kode. Setelah itu kita buat metode. Metode kita hanya buat di sini saja karena kita buat satu paragraf saja ya. Di sini hanya paragraf saja, terus dikompil. Kita buat paragraf di sini. Lalu pembahasan kita buat sesuai dengan yang ada di jurnal yang saya cari. Di sini ada beberapa jurnal yang telah saya cari. Ada pembahasan ya, pembahasan pembahasan penyusunan model data. Kita harus memakai yang namanya subsection lagi itu dan terus pembahasan penyusunan model data. Terus kita klik subsection lagi. Di sini kita pakai data standing. Ya. Lalu kita section lagi, kita pakai cleaning data. Cleaning data. Di compile, kita coba di compile. Apakah ada kesalahan? Ya, ada kesalahan kan? Jadi cukup aman. Kita selanjutnya kita isi dengan isian ya. Di sini kita isi, lalu kita juga di sini isi sesuai dengan data yang ada. Ini tidak sesuai.
filenya. Hapus saja. Sorry, data spending, lalu training. Beres. Itu kita klik kontak untuk teks ya. Kita juga harus muncul kan di sini. Pengguna data ada isinya, data embedding ada isinya, clean data juga ada isinya. Ini kelihatan rapi untuk kita membuat sebuah dokumen di konteks. Kita nggak perlu lagi melek format tulisan kita, ya, yaitu kita format justify, kita format paragrafnya 1,5, kita format marginnya. Kayak gini saja eh, sangat bisa menggunakan suatu pemformatan. Nanti publisher itu sangat suka yang template-template yang kayak gini. Jadi pengen ya, Pak, nanti kalian pengen benar ya. Kalian pengen publish jurnal, nah publisher itu kadang pengen yang filenya itu besar. Pun kita membuat secara performatan, secara latex di latex. Lalu yang terakhir, dari namanya kesimpulan, kita buat podcast aja biar gak lama-lama juga ya. Buat paragraf karena di sini tidak ada subbab di kesimpulan, kita langsung copy dan paste saja. Kita recompile, apakah muncul di sini? Nah, muncul. Di sudah selesai ya. Jadi sudah 5 bab kita buat dengan yang kita buat tadi. Yang pertama kita buat eh, di title-nya dulu kita harus mengganti ya. Mungkin title-nya ada yang perlu kita ganti, terus autor itu penulis. Penulis harus disesuaikan dengan nama kalian, nama masing-masing dan tanggal pembuatan ya. Kalau kalian membuat tanggal 17, 18 ya sesuai dengan tanggalnya. Lalu kita buat beberapa bab yang sesuai dengan jurnal yang kalian cari. Nah, kalau jurnal kalian cari itu ada 4 bab atau 3 bab ya, kalian isi 3 atau 4 bab. Terus di dalam jurnal ataupun di dalam tugas ini ya, itu harus ada yang namanya bab ya. Bab itu tadi ada pendahuluan, metode dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada subbab ya. Subbab itu tadi ada latar belakang di sini ya. Terus di sini ya, itu ada subbab dan yang ketiga itu ada yang namanya sub-subbab. Sub-subbab itu bagian dari subbab ya. Jadi kalian harus buat itu. Lalu yang keempat itu harus ada yang namanya begin enumerate, membuat list number. Ya, membuat list number bagaimana caranya? Harus klik begin enumerate, lalu muncul ya item-item dan muncul pilihan ya. Kita pilih enumerate untuk list number dan kita pilih di sini untuk item size. Itu juga mungkin ini yang saya praktekkan ini ya. Jadi kalian bisa mengadopsi mungkin dari seluruhnya nggak apa-apa, lebih baik ataupun mengadopsi setengahnya ya ke sebisanya kalian. Dan tugasnya tugasnya ini tidak perlu record, kalian perlu mengumpulkan buah filenya saja. Jadi di sini kalian mengumpulkan 2 file. Yang pertama ada file main text, kalian bisa lihat di sini ada main text, lalu kalian bisa download di sini, download file main text. Sorry, sorry.
atau notanya beda ya, benar ya. Novel beda tadi biasanya ada di sini downloadnya ya. Nah di sini download di sini beda di sini tampilannya. Tab-tabnya. Biasanya di sini ya. Bisa download di, nah di sini, sorry sorry, di sini ya. Kalian klik di sini, lalu ada titik tiga ya. Kalian download. Nah download, lihat download di sini. Lalu di PDF kalian juga download. Nah, yang dikumpulkan dua file saja ya. File main text kalian bisa download di sini, download ya, dan download di PDF. Jadi tugasnya itu harus kalian cari jurnal yang berbeda ya, biar nggak sama tugasnya. Jadi biar bisa saya ngedeteksi mana yang mungkin hanya lihat temennya, mana yang mengerjakan sendiri itu bisa saya detek gitu loh. Jadi judulnya itu harus berbeda-beda. Entah itu gimana cara kalian agar jurnalnya beda. Jadi jurnalnya itu harus sesuai dengan prodi kalian masing-masing. Ada yang prodi psikolog, di ilmu gizi ya, itu harus sesuai. Jadi yang pertama itu kalian harus buat title-nya dulu sesuai dengan tadi, autornya kalian tulis nama kalian, terus tanggalnya tulis tanggal pembuat, terus yang pertama itu, yang kedua kalian harus buat bab yang tadi pendahuluan metode tadi. Yang ketiga kalian harus buat subsection ataupun subbab ya. Subbab itu latar belakang tadi ya, yang tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga kalian di dalam tugas ini kalian harus membuat uh, sub-subbab ya. Sub-subbab itu tadi yang terdapat di manfaat untuk bagi akademik dan bagi peneliti. Yang keempat, kalian harus buat begin ataupun number list. Ya. Number list pakai bebas, enumerate, ataupun pakai item size. Jadi itu saja yang harus ada di dalam dokumen ini. Tugasnya tidak perlu record dan jangan record, dan tugasnya harus membuat jurnal dengan prodi kalian masing-masing. Mungkin itu saja. Ada yang tanyakan? Hmm? Nah, semuanya. Lu Permisi Bapak, ya, berarti ini itu nyari jurnal kan ya Kak? Kak, bukan bikin. bukan, bukan. Kita nyari jurnal saja. Kita hanya latihan, Ah, bukan bikin. iya, Jadi terima jurnal kasih. bebas. Ya, jurnal bebas sesuai dengan jurusan kalian. Naisa, jurusannya apa Naisa? Psikolog atau ilmu gizi? Psikologi Bapak. Nah, psikologi nanti kamu klik di Scholar, terus mungkin di Scholar sini ya. Scholar, kamu ketik jurnal psikologi, nanti akan ada semua. Nanti kamu pilih bebas lah, ya. Tapi harus dibuat dengan di download dulu, ya. Download lalu dibuat di konten. Di sini kan ada ya, jurnal psikologi. Nanti akan muncul semuanya di sini. Apa yang penting ada psikolog di sini sudah saya terima. Ya, banyak ya di sini.
Iya sekali. Ilmu gizi pun nanti juga akan ada jurnal ilmu gizi. Ini bebas. Kayak yang apa? Yang penting kalian buat di sini ada yang 4 hal yang harus dibuat. Iya, sudah saya jelaskan ulang kali. Kalian harus buat contohnya, buat motornya, bednya, terus bab, subbab, subbab, terus enumerate, dan sampai akhir. Begitu? Saya tanyakan. Ada Belum? kriteria jurnal nggak, Pak? Ya? Karena ya sesuai dengan jurusan saja. Nggak harus simpan berapa, nggak harus apa ya. Sesuai dengan jurusan kalian loh. Itu ya, Indri. Iya, Indri tadi. Pak. Indri. Deadline hari apa? Kalau kemarin hari apa? Jumat malam satu ya? Kemarin hari apa? Deadline hari Iya, apa Pak. ya? Jumat malam Sabtu. Yang latek minta hari apa? Kalau yang ini minta hari apa? Ayo. Hari Selasa. Hari penilaian. Selasa malam Rabu ya, semua tugas harus dikumpulkan. Baik yang belum ya, nah itu ada yang belum, ada yang sudah, ada yang sudah menyicil dan yang belum sama sekali. Pokoknya hari Selasa saya tunggu ya dan harus mengumpulkan semuanya tugas itu. Ya, sama malam Rabu. Masuk tugas, pokoknya penilaian dan saya upload nilai kalian itu hari Rabu. Nah, hari Kamis itu sudah terakhir mengupload nilai. Ya, begitu ya. Bisa dipahami? Hmm, Oke, bisa ya. Yang lebih dahulu ya. Hmm, Kan, oh ya,